Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeyen Epta, mengajar pendidikan agama Islam di SMP Negeri 5 Sungai Kero, Kecamatan Sungai Kero, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan NIM 241080282. Hari ini Kamis 30 Januari tahun 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk uji kinerja dengan materi beriman kepada malaikat pada fase D kelas 7 SMP Negeri 5 Sungai Kero, Kecamatan Sungai Kero, Kabupaten Musi Banyuasin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Baiklah anak-anakku sekalian, berjumpa kembali dengan Pak Yeyen pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat semua berarti. Baiklah, sebelum belajar seperti biasanya kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas silahkan pimpin doanya dulu. Ayo. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saja dengan doa tadi pelajaran kita hari ini dapat berjalan lancar. Amin. Baiklah, anak-anakku sekalian, kita absen dulu. Siapa yang tidak sekolah? Nihil. Padli sekolah tidak Padli? Da.
Kemana? Izin? Oh, izin. Dah, yang lainnya? Oke, cek semua. Lanjut. Nah, pada hari ini, kesempatan kali ini kita akan belajar, yakni materi beriman kepada tujuan pelajaran kita pada hari ini, yakni yang pertama, anak-anakku sekalian dapat menjelaskan pengertian malaikat. Kemudian anak-anakku sekalian mampu mengidentifikasi sifat-sifat malaikat. Oke. Yang ketiga, anak-anak sekalian dapat menyebutkan nama-nama malaikat. Dan yang terakhir yakni anak-anakku sekalian mampu menganalisis hubungan beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sebelum kita belajar, Bapak ada pertanyaan. Yang pertama yakni apa perbedaan utama manusia dan malaikat? Ayo, siapa yang tahu? Perbedaan utama manusia dan malaikat. Yang pertama, manusia diciptakan dari tanah. Oke, malaikat diciptakan dari cahaya. Manusia diciptakan dari tanah, malaikat diciptakan dari cahaya. Oke, lanjut. Betul. Ada lagi? Oh, ya, oke. Manusia makan dan minum, malaikat tidak makan dan minum. Oke, manusia makan dan sedangkan malaikat tidak makan dan artinya manusia bisa merasakan lapar dan haus, kalau malaikat tidak. Malaikat tidak mengenal lapar dan haus. Oke. Kemudian lanjut. Nah, pada pelajaran hari ini kita akan belajar dari problem atau masalah. Masalahnya yakni mengapa manusia perlu beriman kepada malaikat dan bagaimana tugas-tugas malaikat dapat mempengaruhi kehidupan kita. Masalah ini seringkali terjadi di masyarakat. Namun sebelum kita menyelesaikan permasalahan ini, terlebih dahulu kita akan menyimak materi pelajaran kita yang Pak buat dalam bentuk video. Silakan anak-anakku sekalian mencermati, mengamati, melihat, memahami apa yang Pak sampaikan lewat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, Bapak ada info menarik nih. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada malaikat berarti mengakui keberadaan mereka yang selalu sama pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat dan perilaku malaikat kepada lain adalah satu, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah maksiat kepadanya. Dua, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka dapat berbuat. Misal, malaikat Jibril pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan menyamar seperti sahabat dengan nama Ihya al-Kalbi dari Arab Badui. Tidak makan dan minum. 4. Tidak berjenis kelamin. 5. Tidak pernah berhenti dan letih beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Senang terhadap majelis zikir.
malaikat dan tugasnya. 1. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada Rasul. 2. Malaikat Mikail bertugas mengatur rezeki kepada makhluk-makhluk Allah. 3. Malaikat Israfil bertugas untuk meniup trompet sangkakala kelak di hari kiamat. 4. Malaikat Israfil bertugas mencabut nyawa. 6. Malaikat Atid bertugas mencatat amal-amal buruk. 7. Malaikat Munkar bertugas memeriksa manusia di alam kubur. 8. Malaikat Nakir bertugas sama dengan malaikat Munkar. 9. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. 10. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Mengapa kita harus beriman kepada malaikat? Pertama, mendukung dan menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menumbuhkan rasa takut dalam terhadap amal perbuatan kita. 3. Membuat kita menyadari adanya kehidupan setelah mati. Dalam kehidupan sehari-hari, beriman kepada malaikat dapat diterapkan melalui 1. Berbuat baik dengan ikhlas karena yakin diawasi oleh malaikat. 2. Selalu memohon pertolongan Allah melalui doa. 3. Selalu berusaha menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah beriman kepada malaikat. 1. Membuat kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Membuat kita bersikap jujur dan amanah. 3. Membuat kita rajin berbuat kebaikan dan menjauhi larangannya. Baiklah anak-anakku sekalian, cukup sekian infonya. Semoga bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah nonton materinya. Sekarang kayaknya nggak semangat nih. Kita tepuk semangat dulu. Bisa nggak tepuk semangat kamu? Hah? Speaking tepuk semangat. Ayo, coba. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Lanjut ya. Selanjutnya kita bikin kelompok. Tapi kayaknya kita pakai kelompok yang sudah jadi ya. Seperti kelompok ini, kelompok biasanya kan ini kan. Kelompok 1 kan. Kelompok 2. Ini kelompok 3. Terakhir kelompok 4. Oke, kelompoknya sudah ada. Sekarang kita akan menyelesaikan masalah di awal tadi. Nanti masalahnya ini Pak kemas dalam sebuah cerita dalam LKPD lembar kerja ini. Silahkan kamu kerjakan secara berkelompok. Nanti setelah selesai kelompoknya mempresentasikan ke depan. Oke. Berapa? 5. Cukup lah. Silakan kerjakan LKPD-nya.
Ya, perhatikan ya. Pak ada lembar penilaian kerja dan penilaian sikap, bisa kami diskusi. Nanti Pak nilai semua itu. Sudah? Sudah belum? Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang silahkan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kita kelompok urut aja ya, kelompok satu dulu ya, oke? Kelompok satu apa kelompok dua? Kelompok satu, oke. Silakan kelompok satu. Maju kelompoknya.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut kelompok kami, beriman kepada malaikat itu sangat penting karena itu termasuk rukun iman yang harus kita yakini. Meskipun malaikat tidak terlihat oleh mata, kita tahu bahwa mereka benar-benar ada karena Allah sudah menyebutkan tentang malaikat dalam Al-Quran. Malaikat punya tugas-tugas khusus yang membantu Allah dalam mengatur kehidupan di dunia ini. Misalnya, malaikat Raqib dan Atid yang mencatat semua perbuatan kita, baik atau buruk. Kalau kita ingat ada malaikat yang selalu mencatat perbuatan kita jadi lebih sadar dan berhati-hati dalam bertindak. Kita juga akan lebih termotivasi untuk melakukan perbuatan baik. Karena kita tahu itu semua akan dicatat dan diberi balasan oleh Allah. Jadi meskipun mereka tidak bisa kita lihat, keberadaan malaikat itu bikin hidup kita jadi lebih terarah dan bertanggung jawab. Sekian jawaban dari kelompok kami. Kepada kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, silakan kelompok lain kalau ada yang ingin bertanya. Kelompok 3, oke, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kita ingin bertanya ke kelompok tadi. Kalau menurut kalian, bagaimana cara kita bisa lebih yakin bahwa mereka itu orang? Padahal kita tidak pernah melihat mereka secara langsung. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Menurut kami, kita bisa lebih yakin dengan memahami dan mempelajari dalil-dalil tentang malaikat yang ada di Al-Quran dan hadis. Misalnya, Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6 bahwa malaikat selalu taat kepada Allah dan melaksanakan tugasnya tanpa melanggar sedikit pun. Selain itu, kita juga bisa melihat keteraturan alam sebagai bukti bahwa Allah mengutus malaikat untuk membantu menjaga ciptaannya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Lanjut kelompok 2 ya. Yuk, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengapa kita harus beriman kepada malaikat meskipun mereka tidak terlihat? Bagaimana sifat dan tugas malaikat memengaruhi kehidupan manusia? Kelompok kami sepakat bahwa iman kepada malaikat adalah bagian dari cara kita menunjukkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat itu punya sifat yang sebagai sangat spesial. Mereka selalu taat kepada Allah. Nggak pernah maksiat, nggak pernah makan, nggak pernah tidur, dan hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat ini menurut kami adalah contoh terbaik yang bisa kita tiru untuk menjadi manusia yang terbaik. Selain itu, tugas malaikat juga banyak dengan semua menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur kehidupan kita dengan sempurna. Misalnya, malaikat Mikail yang mengatur rezeki dan hujan. Dari sini kami sadar kalau segala sesuatu yang misalnya malaikat Mikail yang mengatur rezeki terjadi di dunia ini dan ada yang tidak mengaturnya.
Jadi kita nggak boleh sombong atau merasa segalanya tentang usaha kita saja. Kita tetap harus berdoa dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita melalui malaikat. Baiklah presentasi dari kami. Adakah pertanyaan dari kalian? Oke, kelompok ada yang ingin bertanya nggak? Kelompok lain? Kelompok 4. Oh, oke, silakan. Kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi Menurut kalian, kita malaikat mana yang paling dan bagaimana cara kita bisa menerimanya? Oke, pertanyaannya silakan ditanggapi kelompok 2. Baiklah, saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 4. Ya. Menurut kami, sifat malaikat yang paling sulit ditiru adalah ketaatan mereka yang sempurna kepada Allah tanpa sedikit pun melanggar. Sebagai manusia, kita sering tergoda oleh hawa nafsu atau godaan dunia. Tapi kita bisa meniru ketaatan malaikat dengan cara meningkatkan ibadah seperti salat tepat waktu, berdoa, dan selalu mengingat Allah di setiap keadaan. Dengan begitu, kita bisa lebih disiplin dalam menjalankan perintahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beri tepuk tangan. Itulah tadi presentasi, diskusi sekaligus presentasi kerja belajar kita pada hari ini, diskusi kelompok menyelesaikan masalah. Kemudian secara keseluruhan diskusinya bagus, umpan baliknya oke, ada yang presentasi, kemudian ada yang bertanya, ada yang menjawab juga. Selanjutnya LKPD-nya silahkan dikumpulkan. Setelah itu kita, Pak akan melakukan penilaian. Ya, kumpulkan LKPD-nya dulu. Lanjut ya. Ini ada soal penilaian sumatif, pilihan ganda. Silakan kamu kerjakan, setelah itu dikumpulkan. Kelompok 1. Silahkan dikerjakan. Kalau ada soal yang kurang dipahami, silahkan tanyakan sama Pak yo.
Sudah ya? Sudah belum? Sudah. Oke, kalau sudah silakan kumpulkan. Oke, selanjutnya kira-kira apa kesimpulan belajar kita pada hari ini? Oke, yang pertama, sifat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Oke, malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat mempunyai sifat apa? Malaikat makan dan minum tidak? Tidak. Malaikat tidak pernah merasakan haus dan lapar. Malaikat tidak pernah tidur. Sip. Kemudian selanjutnya tugas malaikat. Malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat Ridwan menjaga pintu. Oke. Malaikat Malik menjaga pintu. Rokit Atid. Oke. Mungkar dan Nakir menanyai manusia di alam kubur. Malaikat Israfil meniup sangka. Apalagi? Malaikat Mikail membagikan rizki. Terakhir malaikat Israil. Apa tugas malaikat Israil? Mencabut. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Sudah paham semua? Oke, alhamdulillah kalau sudah paham semua. Baiklah, anak-anakku sekalian, berhubung waktu udah mau habis ya pelajaran Pak, kita tutup pelajaran kita seperti biasa, yakni dengan membaca doa. Kepada yang bisa memimpin doa kami persilakan. Ayo, siapa? Ketua kelas ya? Ayo, ketua kelas, ayo doa. Marilah teman-teman berjuang kita membaca doa. Baiklah, dari Pak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.